Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya kuliah pemrograman web client. Di pertemuan 5 ini kita akan membahas tentang uh, konten dokumen web dengan format tag dan dengan CSS. Oke, capaian setelah mempelajari atau mengikuti mata kuliah ini, harapannya adalah mahasiswa mampu membuat konten tag dokumen web dan format konten tag dengan CSS. Pembahasan yang pertama, format konten tag dengan CSS: warna, bentuk, jenis, huruf, latar belakang. Lalu kemudian mengatur margin, padding, dan border. Kemudian positioning konten. Nah, ini yang positioning konten ini nanti dipraktekkan dalam bentuk tugas saja. Oke, kita yang berikutnya adalah membahas tentang color atau warna di CSS. Nah, warna ditentukan menggunakan nama warna yang telah ditentukan sebelumnya atau nilainya formatnya RGB, heksadesimal, HSL, RGBA, dan HSLA. Nah, nanti yang akan kita bahas dua saja, yang RGB dan heksa, yang biasa digunakan beberapa pembuatan konten web pada umumnya. Lalu nama warna di CSS, warna dapat ditentukan dengan menggunakan nama. Nah, ini misalnya ada beberapa, ada warna tomato, orange, darker blue, medium sea green, grey, slate blue, violet, light grey. Ini jadi sudah mempunyai nama-nama yang unik. Lalu contoh misalnya ini cara menuliskannya, background dan warnanya, dan ini tagnya seperti ini, scriptnya, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ini warna tomat, orange, darker blue, medium sea green, grey, light blue, ini kemungan, violet, light grey. Ini hasilnya. Nah, lalu kemudian nilai RGB di CSS, warna dapat ditentukan sebagai nilai RGB atau singkatan dari red, green, blue, menggunakan rumus ini. Red, R ada red, G ada green, B ada blue, yang masing-masing nanti terdiri dari kombinasi warna bernilai 0 sampai 255. Ya, setiap parameter merah, hijau, dan biru menentukan intensitas warna antara 0 sampai 255. Jadi kalau 0 gelap, 255 itu terang. Nah, menulisnya dengan cara R, misalnya 255,0,0 pakai kurung, ditampilkan sebagai merah. Jadi campuran dari tiga intensitas ini, kalau rednya itu full 255, lalu greennya 0. Nah, jadi ini cahaya ya, lain dengan warna tinta. Kalau warna tinta lain, warna cahaya itu kalau 25 semua, 255 semua, maaf, itu menjadi putih malah. Tapi kalau nilainya 0 semua itu menjadi hitam ya. Nah, ini dari contoh ini yang ditampilkan adalah merah, karena merah ditetapkan di nilai tertinggi, yang lainnya bernilai 0. Nah, untuk menampilkan
hitam, setel semua parameter dengan warna 0 seperti RGB. Nah, RGB nanti kalian coba saja. Kalau pengen warnanya hitam kasih 0 semua gitu. Kalau warna putih 255 semua. Oke, untuk menampilkan warna putih atur semua parameter warna ke 255 seperti perintah ini RGB 255. Lalu lakukan eksperimen dengan mencampurkan nilai RGB di bawah ini. Oke, nah ini eksperimennya, jadi kombinasi saja nanti sekitar 16 juta warna itu ya kombinasinya, sehingga warnanya cukup lumayan banyak. Nah, contoh misalnya di sini beberapa yang kita coba ini, jika R-nya 255, G-nya 0, B-nya 0, nah hasilnya apa nih? Merah ya. Kalau ini kecenderungan ini, yang ini 00 biru. Tapi ini agak yang bernilai tertinggi itu hijau gitu, maka cenderungan warnanya hijau. Hijaunya hijau muda gitu ya. Soalnya yang warna merahnya dinaikkan. Nah, lalu kemudian di sini ada warna apa ini, pink ya. Ini dengan nilai-nilai ini. Lalu kalau kuning itu dengan campuran nilai segi. Lalu ungu seperti ini. Nah, ini kombinasi warnanya. Nah, untuk kita kalau menentukan warna apa ya tinggal mainkan di angka-angka ini gitu ya. Oke, lalu kemudian selain tadi nilai angka 0 sampai 255, biasanya juga kita kalau mendesain web itu dapat ditentukan menggunakan nilai heksadesimal. Nah, heksadesimal ini dengan format ada tanda tagar gitu, crash RR GG BB, jadi 2 digit angka heksadesimal, 2 digit yang hijau 2 digit. Tadi ini sini ada 2 digit ya. Angka heksadesimal itu kan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10-nya A, B, C, D, E, F gitu ya. Jadi sampai nilainya 15 itu sampai F. Itu. Kalau 10 itu A. Oke. Lalu kemudian RR artinya merah, GG hijau, BB biru gitu. Adalah nilai heksadesimal mulai 00 sampai FF. FF itu kalau dihitung basis bilangan 16, maka dia ya sama sebenarnya 255 itu. Kalau 0 ya 0 gitu ya. Ya cara menulisnya lebih hemat sedikit gitu ya. Nah, lalu kemudian menulisnya dengan cara seperti ini. Misalnya ini FF00, kecenderungan ini berarti merah ya, berarti merah. Jadi yang lainnya bernilai 0. Lakukan eksperimen heksa di bawah ini. Nah, ini contohnya. Nah, ini FFFF. Nah, ini F-nya yang ada di sini. Jadi ini per 2 digit itu memisahkan 3 unsur warna tadi. Nah, ini merah, biru, ini cenderungan hijau dan seterusnya. Nah, bisa dengan cara seperti ini. Nah, untuk baiknya yang mana ya terserah, ini tergantung kebiasaan aja. Oke, properti CSS berikutnya adalah border. Properti CSS border memungkinkan untuk menentukan style lebar dan warna batas pada suatu elemen. Style border itu menspesifikasikan properti jenis pembatasan ke layar. Nah, beberapa jenisnya yaitu ada dot, itu berarti garis batasnya itu bertitik, menggunakan titik. Lalu kalau dash itu garis putus-putus. Lalu solid itu berarti garis tanpa putus, jadi nah ini kokoh tanpa putus gitu ya.
misalnya solid solid atau kokoh tanpa putus, jadi garis utuh gitu ya. Lalu kalau double pembatasan ganda, jadi kalau garis misalnya solid double berarti dia mempunyai dua garis yang double gitu ya, jadi kan ada satu garis ada yang dua garis, mungkin seperti itu. Lalu groove mendefinisikan pembatasan beralur tiga dimensi, efek tergantung pada nilai warna batas ya, ada efek tiga dimensinya atau mungkin ada apa tuh shadow gitu atau bayangan gitu ya. Kemudian ridge mendefinisikan pembatasan bergigi ya, bergigi gerigi gitu. Efek tergantung pada nilai warna batas. Inset mendefinisikan pembatasan untuk 3D, efek tergantung pada nilai. Outside mendefinisikan batas warna juga tiga dimensi, efek tergantung pada nilai warna batas. Non artinya tidak ada batas. Hidden itu mendefinisikan pembatasan disembunyikan atau tersembunyi. Oke, contoh penggunaan ini ada dot, dash, solid, double, groove, ridge, insert. Seperti apa kira-kira? Nah, ini banyak sekali ya, mungkin tidak bisa saya tampilkan semua ya. Ini menggunakan, jadi ini CSS-nya, ini penggunaannya, hasilnya seperti ini ya. Ini jadi yang double, nah ini double nih, garis tepi double, solid itu tidak terputus ya. Nah ini yang efek timbul itu yang seperti tiga dimensi gitu ya, istilahnya ada bayangan atau shadownya atau seperti relief gitu ya, timbul ke dalam apa timbul ke timbul apa ke muka gitu ya. Oke, hasilnya lalu berikutnya adalah properti border width. Border width itu menentukan lebar, bukan 4 tapi tempat ya, tempat pembatasan. Maaf, 4 ya, benar ya, 4 pembatasan. Lebar dapat di setting atau di style sebagai ukuran tertentu dalam PX, PT, CM, EM dan lain-lain. Jadi kebanyakan ini pakai PX sih atau pixel ya. Atau dengan menggunakan salah satu dari tiga nilai ya yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya di sini ada thin itu tipis, medium itu sedang gitu. Lalu thick itu agak tebal gitu ya. Contoh, nah ini ada solid, medium, red, nah, dan seterusnya. Maka dia akan menghasilkan seperti ini. Misalnya 5px tadi 5 pixel, jadi ini garis tepinya agak tebal gitu ya, agak tebal gitu. Tapi kalau solid saja warna ditentukan medium, medium ini ukuran medium sekian tebalnya gitu. Bisa menggunakan ukuran thick, medium, thin tadi, tapi bisa menggunakan ukuran px atau pixel ya, px gitu. Oke, menyingkat jadi menyingkat border, perintahnya border itu bisa disingkat ya. Seperti yang Anda lihat di dalam di halaman sebelumnya ada banyak properti yang perlu dipertimbangkan saat berhadapan dengan border. Untuk mempersingkat kode dimungkinkan juga untuk menentukan semua properti border individu dalam satu properti. Nah, contoh ini properti border adalah properti singkat. Nah, singkatan untuk properti border individu berikut. Ada border width, border style, dan border color gitu ya. Contoh
Nah, misalnya ini border PX ini adalah garis tepi solid red. Nah, ini berarti garis border tersebut tidak boleh terputus dengan warna merah gitu, dengan warna merah. Ini hasilnya. Ini border width-nya. Nah, ini border style-nya solid. Lalu kemudian border color-nya. Jadi bisa disingkat satu perintah dengan dibatasi spasi gitu, maka hasilnya seperti ini dengan border merah lebar, PX nya tebalnya gitu, solid. Oke, saya kira jelas. Nah, berikutnya adalah margin atau batas ya. Nah, di CSS properti margin digunakan untuk membuat ruang di sekitar elemen dan luar batas yang ditentukan. Nah, di luar batas yang ditentukan. Jadi membuat ruang sekitar elemen di luar batas yang ditentukan. Dengan CSS Anda bisa mengatur atau mengendalikan penuh atas margin. Ada properti yang mengatur margin untuk setiap sisi elemen atas, kanan, bawah, dan kiri. Nah, margin sisi individu, CSS memiliki properti untuk mengatur margin untuk setiap sisi elemen. Ada margin top atas, margin right sebelah kanan berarti, margin bottom berarti jarak dari sebelah di bagian dari bawah. Terus margin left itu berarti batas kanan, jarak kanan. Kiri ya, kiri kalau right kanan tadi. Nah, properti margin dapat memiliki nilai berikut. Auto itu browser menghitung margin atau secara otomatis. Length menentukan margin dalam ukuran px, pt, cm, artinya panjangnya. Persen menentukan margin dalam persen dan dari lebar elemen penampung persen. Biasanya secara otomatis kalau pakai persen itu, jadi ukurannya berapa dia akan mengikuti. Inheritance ya, menentukan bahwa margin harus diwarisi dari elemen induk. Oke, contoh berikut. Nah, ini top, button, right, left, background color, sehingga hasilnya seperti ini. Berarti kalau kita lihat di sini batas atasnya topnya adalah 100 px, lalu batas bawahnya button itu 100 px, lalu batas sebelah kanan itu 80 px, lalu sebelah kiri, lalu sebelah kanan itu 150, right dan left gitu. Ini 80 ya. Background color like blue ya, ini background yang ada di dalam border ini berwarna biru. Nah, kalau font kalau tidak disetting secara otomatis dia berwarna hitam. Oke. Menyingkat properti margin. Nah, untuk mempersingkat kode dimungkinkan untuk menentukan semua properti itu dalam bentuk satu properti. Jadi properti margin tadi ada atas, bawah, kanan, kiri ya, atas, bawah, kanan, kiri ada 4 ya. Itu bisa disingkat dengan satu properti ya. Properti margin adalah properti singkatan singkatan untuk properti margin individu berikut: margin top, margin right, margin button, margin left. Nah, disingkat jadi margin. Menyingkat properti margin ya. Properti margin memiliki 4 nilai. Nah, ini margin 25 px spasi 50 px spasi 75 px 100 px.
Artinya margin atas 25 pixel, margin kanan 50 pixel, margin bawah 75 pixel, margin kiri 100 pixel. Jadi atas ke kanan, ke bawah, ke kiri, jadi muter ya. Nah, contoh cara menulisnya seperti ini. P misalnya ini disingkat 25px spasi 50px 75px. Nah, ini urutannya dari ini atas, lalu kanan, lalu bawah, lalu kiri. Nah, berikutnya jika properti margin memiliki 3 nilai, kalau tadi 45 semua ada, maka misalnya 25px, 50px, 75px, margin atas 25 pixel, margin kiri, nah ini langsung kiri ya, kanannya malah nggak ada, 50, lalu bawah 75. Nah, dengan demikian cara menulisnya dengan cara margin titik 2, lalu kemudian 25, 50, 75. Nah, berikutnya adalah jika margin mempunyai 2 nilai, 25 dan 50, cuma 2 nilai, berarti atas dan bawah itu sama 25px, kanan dan kiri 50px. Jadi 2 nilai ini dipakai untuk atas dan bawah dan kanan dan kiri. Cara menulisnya margin titik 2, 25 spasi 50. Oke, jika ingin menyingkat properti margin lagi dengan hanya satu nilai. Nah, satu nilai margin. Keempat margin adalah kanan, kiri, atas, bawah 25. Maka cara menulisnya cuma seperti ini. Oke, ini beberapa properti margin. Anda dapat berikutnya juga ada nilai otomatis tadi. Nilai otomatis dapat mengatur properti margin menjadi auto ke tengah horizontal elemen di dalam penampungnya. Elemen tersebut kemudian akan mengambil lebar yang ditentukan dan ruang yang tersisa akan dibagi rata antara kanan dan kiri. Ya, jadi mengambil lebarnya ruang tersebut, terus kemudian sisa kanan dan kirinya akan dirata. Misalnya contoh berikut nih, width 300px, margin auto, border solid red. Ini kita akan membuat kotak, bordernya 1px, garis tidak putus, tapi lebarnya 300px, lalu margin auto, berarti antara kanan atas bawah dia akan menyesuaikan gitu ya. Oke, berikutnya selain margin ada padding ya. Nah, padding juga properti dalam CSS digunakan untuk menghasilkan ruang sekitar konten elemen di dalam batas yang ditentukan. Ini padding ini mirip juga dengan margin. Dengan CSS bisa mengatur penuh atas padding. Ada properti untuk mengatur padding setiap sisi elemen, atas, kanan, bawah, dan kiri. Padding secara individu. Nah, di sini menentukan untuk setiap sisi elemen, padding top, padding right kanan, button left. Nah, mirip dengan margin tadi. Semua properti padding dapat memiliki nilai berikut: panjang, length, ditentukan oleh dalam satuan px, pt, cm, dan lain-lain. Kemudian persen itu, lalu kemudian inherent atau mewarisi ya, tadi hampir sama gitu, inheritance. Oke, lalu kemudian contoh. Nah, ini kita akan membuat sebuah kotak bottom light blue, lalu kemudian padding topnya 50, racknya 30, buttonnya 50, leftnya 80. Maka kalau kita lihat di sini top ini 50 dari batas atas,
lalu kemudian oke, lalu dari bawah 50 juga, lalu kemudian kanan kirinya. Ini karena layarnya saya kecilkan, jadi ukurannya tidak sesuai dengan ini gitu ya ukurannya. Oke, padding juga seperti dengan margin, jadi bisa disingkat untuk penulisan kode biar menghemat gitu ya. Nah, misalnya tadi di dalam padding itu memiliki ada top, right, button, left, dan cara kerjanya sebetulnya terdiri dari 4 ya. Padding ini 25 px, 50 px, 75 px atau batas atas 25, batas kanan 50, batas bawah 75, batas kiri 100 gitu ya. Penulisan ini artinya begitu. Nah, contoh misalnya tadi border ini black, lalu kemudian batas ini atas, kanan, bawah, kiri gitu ya. Bisa ditulis sekali satu baris gitu. Maka bisa seperti ini gitu ya. Nah, ini karena juga begitu, karena supaya layar saya enggak presentasi saya enggak kepotong nanti, jadi saya kecilkan gambarnya sehingga mungkin atas bawahnya. Nah, atas bawahnya ini kalau ditarik full width mungkin baru kelihatan ya, full lebarnya di browsernya. Oke, menyingkat properti padding berikutnya. Nah, jika mempunyai 3 nilai, maka misalnya 25 px, 50 px, 75 px, maka padding atas adalah 25, kanan kiri 50, bawah 75. Seperti mirip ini seperti tadi margin. Nah, menulisnya seperti ini, padding 25 px, 50 px, 75 px. Lalu jika padding memiliki 2 nilai, nah, 25 px dan 50 px, maka atas dan bawah 25, kanan dan kiri 50. Lalu cara menulisnya sama seperti ini, 25 dan 50. Oke, jika padding hanya memiliki satu nilai 25, maka keempat padding berukuran 25. Lalu cara menulisnya padding 25 seperti ini. Oke, saya kira cukup materi untuk CSS ya, CSS dimana kita akan membuat background, warna, batas, margin, border ya, terus padding gitu ya. Anda bisa pelajari selengkapnya di sini, cukup lengkap di situ ya. Mungkin sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa lewat kolom pertanyaan atau lewat forum ya. Nanti ada sedikit latihan saya upload di file di e-learning, silahkan nanti dibaca. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.